Kira-kira kapan ya Bahar Smith CS ini melakukan tes DNA? Hari ini 20 sampel anak cucu Duriah Wali Songo akan melakukan tes DNA di mana melalui uji sampel air liur, dan insya Allah prosesnya adalah 2 bulan atau 2 bulan setengah akan keluar hasilnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Butapan Talopi, Kabupaten Bulukumba. Kabar menggembirakan datang dari Suryat Wali Songo. Mereka lagi berbondong-bondong melakukan tes DNA. Dan itu tidak main-main. Kali ini ada 20 orang yang berani menempuh jalur keilmuan teknologi dalam rangka untuk memastikan jalur Wali Songo ke atas. Karena kalau jalur Wali Songo ke bawah saya kira jelas, karena manuskripnya maupun pencatatannya terakhir saya kira itu berjalan bagus pada masa kerajaan dulu, dan mereka betul-betul sampai hari ini melakukan pencatatannya dengan rapi, sehingga membutuhkan upaya dari internal Suryat Wali Songo untuk bagaimana memastikan jalur ke atas. Apakah jalurnya ke atas ini betul-betul nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah misalnya hanya klaim sebagaimana klaimnya orang-orang sebelah yang sampai hari ini juga tidak berani melakukan tes DNA. Coba kita simak bagaimana Kiai Hanang, salah seorang Suryat Wali Songo, memberikan keterangannya terkait soal tes DNA yang sementara berjalan, yang 20 orang itu, yang insya Allah paling lama 2,5 bulan ke depan hasilnya sudah datang. Itu semua untuk memastikan jalur Wali Songo atau mengkonfirmasi jalur Wali Songo yang sesuai dengan dikonfirmasi dengan ilmiah modern. Karena seperti kita ketahui selama ini bahwa kami hanya meneliti Wali Songo ke bawah, sementara ke atasnya masih belum berani kita klaim Wali Songo ini ke pihak mana, kecuali nanti setelah rampung semuanya hasil daripada konfirmasi dari uji tes DNA ini. Karena selama ini seperti kita ketahui bersama bahwa jalur ke atas dari Wali Songo, misalkan di Syamsud Dohiroh lewat Abdul Khan begitu ya. Sementara di beberapa manuskrip terutama manuskrip kami, bahwa Wali Songo ini beda dengan apa yang dicatat oleh Syamsud Dohiroh. Oleh sebab itu adanya perbedaan manuskrip ini harus kami konfirmasi, dengan mau tidak mau harus kita konfirmasi dengan ilmiah modern dengan uji sampel itu, kemanakah jalur Wali Songo ini, apakah lewat Abdul Khan atau lewat manuskrip yang di catatan kami, sehingga nanti akan ada pencocokan dari kode-kode mungkin yang didapat. Mohon doa restu nantinya, mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami sejarah perjuangan Wali Songo, terutama jalur-jalur yang datang ke Indonesia, peta migrasinya. Karena nanti hasil daripada tes DNA ini adalah tes DNA menyeluruh, artinya bukan hanya tes DNA yang hanya menampilkan autosomal dan lain sebagainya, tetapi tes DNA meliputi menyeluruh, mulai dari autosomal sampai kemudian haplo, kemudian SNP dan kode-kodenya, insya Allah akan bisa kita dapatkan untuk menunjang penelitian kita. Mohon sekali lagi ini jangan dikait-kaitkan dengan apapun, karena ini adalah murni kami ini penasaran, bahwa pertama bahwa ingin mengkonfirmasi catatan-catatan manuskrip kami, manakah di antara beberapa versi itu
yang di Syamsul Tahir atau manuskrip dan beberapa riwayat, manakah yang paling mencocoki ketika dikonfirmasi dengan ilmiah modern? Jazakumullah ahsanal jazaa. Tentu hal ini akan membuat semakin terang bahwa memang Suryati Wali Songo ini adalah orang yang betul-betul paham bahwa yang namanya pernasaban itu ada beberapa hal yang bisa ditempuh untuk memastikan jalur nasab kita. Selain saya kira dengan pencatatan atau manuskrip-manuskrip yang ada, tentu kalau misalnya catatan-catatan itu masih meragukan, ya harus dengan sistem keilmuan, ya salah satunya itu dengan tes DNA, itu tidak boleh dinafikan. Nah, sehingga kemudian kalau ada orang yang diharapkan melakukan tes DNA karena merasa sebagai cucu Nabi, keluar-keluar di mana-mana, dan itu dia tidak lakukan, makanya semakin membuat kita bertanya-tanya apa betul dia cucu Nabi atau tidak. Bahkan yang terakhir saya dengar ini kan Kiai Imad dilapor oleh seseorang yang konon kalau kita lihat di salah satu channel itu, ternyata itu juga dipelopori oleh oknum habaib yang melapor itu. Jadi semakin memberikan kejelasan bahwa mereka hari ini ketakutannya itu saya kira beralasan, ya karena memang jangan-jangan dia sudah mulai ragu bahwa dirinya ini adalah cucu Nabi. Jadi inilah cara-cara mereka untuk menghentikan Kiai Imad dalam konteks penelitiannya, ya seperti ini. Karena kan pola mereka itu jelas, kalau mereka gagal mendebat atau berdiskusi, tidak sanggup lagi, maka biasanya dia melakukan persekusi. Dan kalau tidak sanggup persekusi, ya satu-satunya jalan ya lapor polisi. Nah, itulah kelihatan bahwa memang orang-orang ini semua tidak siap, baik dari segi mental maupun dari segi keilmuan atau pengetahuan, ya. Wajar saja kalau misalnya hari ini kemudian sudah banyak orang yang sadari ini, dan termasuk ulama-ulama di Nahdlatul Ulama sudah banyak yang bicara melawan, memberikan narasi yang positif. Bahkan para Suryati Wali Songo terang-terangan di publik seperti yang disampaikan oleh Syekh Sayyid Alwi itu, saya kira luar biasa mencerahkan, termasuk beberapa ulama-ulama kampung yang sudah berani secara terang-terangan menantang Bahar Smaik untuk berdiskusi. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini semua tentu bagi Suryati Wali Songo, saya akuilah bahwa memang beliau betul-betul luar biasa memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa kalau bicara pernasaban, salah satunya itu melalui tes DNA apabila memang masih meragukan. Saya kira itu yang saya kabarkan sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.